Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan atas hidup kami. Pada pagi hari ini kami boleh bangun dari tempat tidur kami. Kami boleh menerima napas kehidupan yang baru yang Tuhan berikan pada hari ini. Ya Tuhan, sebelum kami melakukan pekerjaan kami dan aktivitas kami sepanjang satu hari ini, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu leluasa bekerja atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada hari ini, hari Selasa 17 Maret 2026, tertulis dari 2 Yohanes 1 ayat 5. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Namangido maaun waing tuho aleinaan solipada dari songon patik naik baru nasi nurat tuho nadihita sian mula naido naing masih haulonga hita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu pengajaran yang Yesus berikan kepada kita ialah supaya kita hidup saling mengasihi. Inti pengajaran Kristen juga ialah berangkat dari, berlandaskan dari yang dinamakan kasih. Dalam nats ini, Yohanes mengingatkan penerima suratnya, pembaca suratnya, dan kita juga supaya hidup di dalam kasih. Sebab untuk hidup di dalam kasih bukan lagi perintah yang baru. Hidup saling mengasihi bukan lagi hal yang baru bagi orang-orang Kristen. Sudah sejak dahulu, sudah ajaran yang lama untuk saling mengasihi. Namun sering sekali orang-orang pengikut Kristus, terlebih kita, tidak menghidupi yang dinamakan kasih. Sering sekali kasih yang kita berikan sebagai kasih yang bersifat transaksional. Ketika si A membantu kita, kita baru membantu dia. Ketika si A tidak membantu kita, kita tidak akan mau membantu dia. Kasih yang selalu mencari sebab akibat, mencari keuntungan. Tetapi renungan kita di pagi hari ini mengajarkan kita kasih itu harus berangkat dari ketulusan. Kasih itu merupakan suatu wadah yang mempersatukan orang yang percaya, suatu wadah yang mengikat orang-orang pengikut Kristus tanpa melihat siapakah dia. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat ini merupakan panggilan untuk kita sebagai pengikut Kristus supaya mengasihi satu sama yang lain sebagai identitas kita sebagai pengikutnya. Mengasihi orang-orang, terlebih mengasihi Tuhan dari segala akal, budi, hati, dan jiwa, totalitas, tidak setengah-setengah. Dan itu yang diinginkan Yohanes dalam suratnya ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, memberikan, mencerminkan kasih kepada orang lain merupakan satu wujud nyata karakter Kristus yang sesungguhnya. Kita menghidupi kasih sebagai perwujudan karakter Kristus yang sudah lebih dahulu mengasihi kita, mengasihi dunia ini melalui pengorbanannya. Lantas kita sebagai pengikutnya, kita diajak supaya bergegas sebagai anak-anak pengikut Kristus menghidupi kasih tersebut, mewujud nyatakan kasih tersebut, dan mari saling mengasihi supaya mendapatkan
solusi di berbagai tantangan. Ketika menghadapi tantangan, ketika menghadapi permasalahan, persoalan dalam kehidupan, dalam pekerjaan kita, dalam sekolah, dalam studi kita, landaskanlah kasih sebagai solusi. Landaskanlah kasih sebagai pengikat. Landaskanlah kasih menjadi wadah mengatasi konflik yang terjadi atas hidup kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saling mengasihi di zaman sekarang bukanlah sebagai suatu pilihan, tetapi sebagai wujud yang harus wajib dilaksanakan. Mengasihi merupakan suatu kewajiban, bukan pilihan. Itu sebabnya mari bergegas dan mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, mengasihi Tuhan Allah. Kasih adalah kekuatan yang dapat mengubah hidup kita, yang dapat mentransformasi dan memberikan bagi kita pengharapan dan orang-orang yang ada di sekitar kita tentang masa depan yang daripada Tuhan itu sendiri. Hiduplah saling mengasihi. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian hari ini, besok, lusa, sampai selama-lamanya. Amin.